Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang. Perkenalkan, nama aku Gadis Tanjung Pitaloka. Pada kesempatan kali ini, aku akan memandu teman-teman dalam melakukan praktikum pembuatan manisan salak. Baik, sebelum aku menjelaskan apa sih kaitannya praktikum ini dengan materi larutan penyangga, aku akan menjelaskan tujuan praktikum kita pada hari ini. Oh iya, sebelum aku menjelaskan tujuan praktikum kita pada hari ini, aku ingin mengingatkan kalian sebelum melakukan praktikum, jangan lupa untuk mengenakan APD atau alat pelindung diri, yaitu jas laboratorium. Tujuan dari praktik pembuatan manisan salak adalah untuk menghasilkan produk manisan yang memiliki rasa pedas manis yang unik dan menarik. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mempelajari proses pengawetan buah dengan cara pengolahan kimia dan pembuatan larutan penyangga untuk mempertahankan kualitas dan kestabilan suatu produk. Karena tadi tujuannya sudah dijelaskan, selanjutnya aku akan menjelaskan teori yang mendasari praktikum ini. Harap disimak baik-baik ya. Manisan salak adalah makanan ringan yang dibuat dengan memanfaatkan buah salak yang telah diproses dengan tambahan gula, asam sitrat, garam, dan juga cabai untuk memberikan rasa pedas. Larutan penyangga itu sendiri adalah larutan yang mampu mempertahankan pH, keasaman atau kebasaan tertentu meskipun ditambahkan asam atau basa ke dalamnya. Larutan penyangga terdiri dari campuran zat yang memiliki kemampuan untuk menetralkan atau menyerap ion hidrogen atau H+ dan ion hidroksida atau OH- sehingga dapat menjaga pH tetap stabil. Teori yang didasarkan pada percobaan ini didasarkan atas 3 poin besar. Yang pertama, pengawetan buah dengan garam. Garam digunakan untuk mengawetkan buah salak dengan mengurangi kadar air di dalamnya. Hal ini membantu mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang dapat merusak buah. Proses penambahan garam dan perendaman buah salak akan membantu menghilangkan kelembapan yang berlebih dari buah tersebut. Selanjutnya, yang kedua, pemanfaatan asam sitrat. Asam sitrat berfungsi sebagai pengawet alami dan juga memberikan rasa asam yang segar pada manisan. Asam sitrat juga dapat meningkatkan daya tahan produk terhadap pembusukan. Dan yang terakhir, pembuatan larutan penyangga. Larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan asam sitrat dan garam dalam proporsi yang tepat dengan air. Larutan ini berfungsi untuk menjaga pH larutan agar tetap stabil. Dalam praktikum ini, larutan penyangga digunakan untuk menjaga kestabilan rasa dan warna manisan salak. Bagaimana nih teman-teman? Kira-kira kalian sudah cukup memahami atau belum tentang teori yang sudah aku jelaskan dalam praktikum yang akan kita lakukan pada hari ini? Aku harap kalian sudah memahami praktikum ini dengan baik ya. Nah, karena aku udah jelasin tujuan praktikum kita hari ini dan juga aku sudah jelaskan teori yang didasarkan pada praktikum ini, selanjutnya aku mau kasih tahu nih alat dan bahan apa saja yang akan kita gunakan pada praktikum hari ini. Yang pertama ada panci, ada toples plastik 600 ml, ada baskom, ada centong, dan ada kompor dan gas. Ada salak yang sudah dikupas dan dipotong, ada cabai, ada gula, ada asam sitrat, dan ada air panas kurang lebih 1,5 liter, ada garam. Dan bahan yang sudah aku kasih tahu, selanjutnya kita akan melakukan proses pembuatan manisan salak. Simak dengan baik ya teman-teman tahapan-tahapan yang akan aku contohkan dalam video ini.
Gimana nih teman-teman? Kita telah menyelesaikan proses pembuatan manisan salak pada video sebelumnya. Kira-kira teman-teman tertarik untuk mencobanya? Oke, jika teman-teman tertarik melakukan percobaan ini, silahkan lihat modul yang sudah aku berikan ya. Baik, selanjutnya aku akan menjelaskan kaitannya materi larutan penyangga dengan praktikum manisan buah salak ini. Pada tahap pembuatan manisan salak, setelah buah salak itu diremas dengan garam dan kemudian direndam dalam air panas untuk menghilangkan kadar air yang berlebih, larutan penyangga ditambahkan bersama dengan gula dan asam sitrat. Larutan penyangga ini membantu menjaga pH larutan agar tetap stabil, sehingga rasa dan warna manisan salak dapat dipertahankan dengan baik. Dengan demikian, larutan penyangga berperan penting dalam proses pembuatan manisan buah salak, yaitu untuk menjaga kualitas produk akhir pada manisan buah salak. Nah, aku ingin membagi menjadi 2 sub pembahasan yang berkaitan dengan praktikum pembuatan manisan salak dengan materi larutan penyangga. Yang pertama, penambahan asam sitrat. Saat kita menambahkan asam sitrat ke dalam manisan, larutan penyangga akan membantu mempertahankan pH agar tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi. Ini penting untuk memastikan rasa yang seimbang dan konsistensi produk akhir. Lalu yang kedua, penambahan garam. Garam juga dapat mempengaruhi pH larutan. Penggunaan larutan penyangga dapat membantu dalam menjaga pH tetap stabil. Saat kita menambahkan garam ke dalam manisan salak, hal ini membantu dalam menjaga keseimbangan rasa dan konsistensi produk. Pada praktikum kita kali ini yaitu penerapan larutan penyangga dalam praktik pembuatan manisan salak ini sangat penting untuk menjaga kualitas produk akhir. Larutan penyangga membantu menjaga keseimbangan pH dalam larutan manisan, sehingga rasa dan warna produk yang dihasilkan dapat dipertahankan dengan baik. Dengan demikian, pembuatan larutan penyangga merupakan langkah kunci dalam proses pembuatan manisan salak yang sukses dan berkualitas. Nah, itu dia kesimpulan yang dapat aku sampaikan. Dengan demikian, kita telah menyelesaikan proses dalam pembuatan manisan salak. Ingatlah, dalam setiap langkah dalam pembuatan manisan salak memiliki cerita ilmiahnya sendiri. Dari reaksi kimia yang terjadi hingga peran larutan penyangga dalam menjaga keseimbangan rasa. Aku berharap pengalaman ini telah memberikan wawasan baru dan inspirasi untuk menjelajahi sisi ilmiah dari dunia makanan. Teruslah bereksperimen, teruslah belajar, dan jangan ragu untuk menggali lebih dalam sains yang ada di sekitar kita. Terima kasih karena teman-teman sudah memperhatikan dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa pada praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.